Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Hukum dan Hakikat Perkembangan yang akan disampaikan oleh saya, Indah Rahayu, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal Fahlavi, dan yang terakhir adalah Rizka Putri Aulia. Materi yang akan kita bahas yakni meliputi yang pertama adalah definisi hakikat perkembangan, yang kedua adalah definisi hukum perkembangan, dan yang terakhir adalah macam-macam hukum perkembangan. Definisi hakikat perkembangan. Menurut F.G. Mong dan kawan-kawan, pengertian perkembangan yakni menunjuk kepada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan begitu saja tidak dapat diulang kembali. Pengertian perkembangan menuju kepada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Hakikat perkembangan yaitu perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif, progresif, dan berkesinambungan yang mencakup unsur-unsur baik itu pertumbuhan, kematangan, dan perubahan pada diri atau objek manusia. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari aktivitas yang sederhana menuju pada kemampuan yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti, mulai dari suatu bentuk ke bentuk berikutnya atau ke tahap berikutnya, yang kian hari kian bertambah dan dimulai dari masa pembuahan diakhiri dengan kematian. Definisi hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah kaidah yang dijadikan pondasi untuk mengetahui realita kehidupan suatu objek, baik itu manusia ataupun peserta didik, yang telah disepakati kebenarannya yang didasarkan pada suatu pemikiran dan juga penelitian yang seksama. Dan menurut definisi lain, hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik ataupun psikis individu. Selanjutnya ada macam-macam hukum perkembangan. Yang pertama ada hukum cephalocodal, yang kedua ada hukum konvergensi, yang ketiga ada hukum predestinasi, yang keempat adalah hukum tempo dan ritme perkembangan, yang kelima adalah hukum masa peka, yang keenam ada hukum rekapitulasi, yang ketujuh adalah hukum bertahan dan mengembangkan diri, yang kedelapan atau yang terakhir adalah hukum proximodistal. Lalu apa sih hukum cephalocodal itu? Hukum cephalocodal yakni berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala sampai ujung kaki. Bagian-bagian kepala tumbuh lebih dulu daripada bagian-bagian yang lain. Hal ini sudah terlihat pada pertumbuhan prenatal yakni pada janin. Juga terlihat bahwa bayi bisa menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota badan yang lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fahlavi, nomor induk mahasiswa 060401200092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hukum dalam perkembangan. Yang kedua yakni hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Beliau berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya ini menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor, yakni faktor perkembangan dan faktor lingkungan. Tetapi perkembangan manusia bukan hanya dari pembawaannya dan lingkungannya saja. Manusia itu tidak bisa atau tidak hanya diperkembangkan, tetapi juga memperkembangkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan pilihan dan sesuatu yang mengenai dirinya dengan bebas. Yang ketiga yakni hukum predestinasi. Hukum predestinasi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah dikehendaki atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dikaitkan dengan nasib akhir atau takdir dari jiwa seseorang. Predestinasi merupakan sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Karakter religius predestinasi membedakannya dari gagasan lain seperti determinisme dan kehendak bebas. Yang keempat yakni hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta bisa berlaku umum.
Semakin lambat masa-masa perkembangan dibandingkan dengan norma-norma umum yang berlaku, maka semakin menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau hambatan dalam perkembangan tersebut. Adanya hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya yang saling mempengaruhi menunjukkan bila salah satu aspek tersebut mengalami kelambatan, maka aspek-aspek yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Kalau tidak, maka ada satu faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan yang dilalui menjadi ciri yang menetap sepanjang hidup manusia. Ritme dan irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi atau bisa disebut dengan masa peka. Yang kelima, yakni masa peka. Hukum ini diperkembangkan dalam dunia pendidikan oleh seorang tokoh pendidik, yakni berjenis kelamin wanita yang berkebangsaan Italia, yang bernama Mario Montessori. Menurut beliau, masa peka adalah merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka untuk suatu fungsi itu hanya sekali saja datangnya pada tiap individu. Jadi, masa peka itu merupakan masa di mana perkembangan suatu fungsi adalah maksimal besarnya. Misalnya, masa peka untuk menggambar usia 5 tahun, dan masa peka untuk berjalan 2 tahun, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yakni saudari Rizka Putri Aulia. Padanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Iqbal Falevi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Putri Aulia, NIM 0604012001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum rekapitulasi. Nah, apa sih hukum rekapitulasi dalam hukum perkembangan itu? Nah, hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya. Misalnya saja kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun, proses ini sangatlah lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Hukum rekapitulasi ini memiliki beberapa masa. Di antaranya adalah masa berburu. Masa ini terjadi pada usia lebih dari 8 tahun. Rupa kegiatannya antara lain menangkap binatang, bermain panah, main pistol-pistolan, dan lain-lain. Selanjutnya ada masa menggembala. Kurang lebih terjadi pada usia 8-10 tahun. Seorang anak akan memelihara binatang, ikan, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada masa bertani. Masa bertani terdiri dari usia kurang lebih 10-12 tahun. Masa ini yaitu anak lebih suka berkebun, memelihara tanaman, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada masa berdagang. Terjadi pada usia 12-14 tahun. Peristiwanya antara lain gemar bermain pasar-pasaran, tukar-menukar perangko, tukar gambar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada masa industri. Masa ini terjadi pada usia 14 tahun ke atas. Di sini anak mulai mencoba berkarya sendiri, membuat mainan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada masa bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat, mengenal lingkungan, dan mengembangkan kemampuan diri. Sedangkan untuk remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah dicapai. Dan yang terakhir yaitu ada hukum proximo distal. Hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik. Dan menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarahkan ke tepi. Alat-alat tubuh
yang ada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan itu lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Hal ini karena alat-alat tubuh yang ada di pusat itu lebih vital daripada anggota tubuh yang lain. Seperti misalnya, seorang anak masih bisa melangsungkan kehidupannya bila terjadi kelainan sedikit saja pada jantung atau ginjal, namun dapat berakibat fatal. Selanjutnya yaitu ada beberapa foto anak-anak yang sedang mengalami masa perkembangan. Di antaranya ada anak yang sudah bisa bermain komputer, bermain kamera, bermain mewarnai, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah.